kemalasan, kecemburuan, kedengkian, kemudian apa lagi ya, rasisme, gitu-gitu. Saya sudah sampai pada kesimpulan ini sekelompok sifat yang saya sebut primitivisme. Ini sebenarnya primitif, warisan Homo sapiens 100.000 tahun yang lalu, sejak dari Afrika, gitu kan. Ini kita adalah manusia modern. Saya tadi sudah bilang bahwa agama itu modern, filsafat itu modern, kearifan timur itu modern. Karena dalam sejarah peradaban kita itu baru muncul 1000-2000 tahun belakangan ini. Jadi itu sangat modern. Nah, apa yang terjadi adalah seringkali primitivisme yang terbawa ini itu seringkali kemudian membajak kearifan kita. Itu yang kita lihat dalam bentuk korupsi misalnya. Fenomena itu buat saya itu adalah wujudnya itu. Atau barbarisme, tawuran di mana-mana, perkelahian di mana-mana, merusak ini itu dan sebagainya ya. Bagaimanapun pemerintah membangun ini, coba aja lihat rel kereta api kita dipreteli, jembatan kita dipretelin oleh itu ya anggota masyarakat kita juga. Besinya diambil, kabelnya digergaji gitu loh. Itu dari mana itu? Nah, itu semua dari dalam diri kita yang kita warisi sejak nenek moyang kita sekian lama yang lalu. Nah, balik kepada pertanyaan tadi, itu kita apakan? Jawabnya sebenarnya hanya satu, adalah pencerahan budi. Nah, pencerahan budi, kata umumnya itu, bahasa umumnya itu adalah pendidikan berkelanjutan. Pendidikan terus-menerus sehingga budi pekerti kita diperluas, wawasan kita diperlebar, pemahaman kita diperdalam sehingga kita mengerti fenomena hidup ini, dunia ini. Kita mempunyai wawasan sejarah, kita memiliki wawasan peradaban, kita mengerti mengapa dunia ini jadi begini, dari mana ini dulu, bagaimana ini terjadi dan sebagainya. Ya, bumi sebagai planet, tetapi juga Indonesia sebagai bangsa. Nah, sebenarnya istilah peradaban planeter itu istilah yang sangat khas sebenarnya dikembangkan oleh para fisikawan ya. Yang pertama mengembangkannya itu dulu fisikawan Rusia sebenarnya ya, lupa saya namanya, Alexei siapa gitu, Kardashev kalau nggak salah saya itu namanya. Dia mengatakan peradaban manusia bisa dilihat dari cara penggunaan energinya. Jadi dia memeriksa sebenarnya bukan cuma dunia ini, Alexei ini fisikawan, dia memeriksa alam semesta. Di alam semesta ini paling tidak ada 1 triliun planet seperti bumi. 1 triliun planet seperti bumi, bayangkan itu. Nah, bagaimana kita memahami ratusan miliar bahkan triliun planet itu di alam semesta ini? Nah, para fisikawan melihatnya begini, menggolong-golongkannya begini. Bagaimana planet itu menggunakan energi? Andaikanlah planet di luar sana itu juga memiliki kehidupan seperti di bumi kan, diandaikan gitu. Nah, jadi dari kemampuan mereka menggunakan energi. Nah, yang disebut peradaban planeter adalah peradaban yang sudah mampu menggunakan seluruh energi yang ada dalam sebuah planet. Jadi planet kita bumi, ya kan? Nah, harap dicatat, energi yang kita gunakan dewasa ini menurut yang saya baca, itu baru 14 triliun watt energi seluruhnya. Yang digunakan ya? Ya, 14 triliun watt. Indonesia baru menggunakan kira-kira 35 ribu megawatt, ya kan? Masih kecil kan? Ya. Nah, dari mana energi kita ini berasal? Jawabnya dari BMG. Batu bara, minyak, gas, 85% dari sana. Nah, BMG itu kan dari fosil sebenarnya. Fosil dari tanaman maupun hewan-hewan purbakala jutaan tahun yang lalu sudah mati, lalu memfosil, itulah yang menjadi batu bara, minyak, dan gas. Itu yang kita tambang. Ya. Itu baru secuil dari energi planet. Energi planet kita itu adalah di samudra, di perut bumi, di angkasa, di inti hidrogen, itu raksasa jumlahnya. Nah, peradaban planeter akan mulai kita masuki apabila kita sudah mampu menggunakan energi dalam perut bumi, energi gempa bumi, energi gunung berapi, energi samudra, energi atmosfer gitu loh. Iya, baik. Terpengaruh dan tergoda sangat manusiawi, ya kan? Tetapi apakah kita kemudian menjadi luntur oleh karena godaan itu hal yang berbeda, ya kan? Jadi
sebenarnya lingkungan apapun pasti mempengaruhi kita. Yang perlu kita lakukan tentu adalah membuat sikap, membuat tekad, membuat standar untuk tidak terpengaruh, bahkan kita yang mempengaruhi. Nah, sejarah memberikan kita banyak sekali contoh-contoh orang yang justru hidup dalam lingkungan jahiliyah, tetapi kemudian mencerahi lingkungan jahiliyah tersebut. Banyak itu. Sejarah memberikan kita pelajaran adanya tokoh-tokoh yang demikian. Nah, ini kita berpanutan ke situ aja. Ya. Anda pun Pak Samuel pasti bisa mencerahi lingkungan sekitar Anda asal Anda punya tekad, punya standar, punya sikap yang jelas dan tegas. Gitu kan? Cara kedua tentu Anda mencari lingkungan yang lebih baik. Tidak ada di Medan, datanglah ke Jakarta. Tak ada di Jakarta, ke Singapura kita kan gitu kira-kira.